Kali ini kita bertemu lagi dalam dongeng dengan kisah si semut dan Jimmy. Jimmy adalah seorang anak tunggal. Ia sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Tapi sayang, karena terlalu dimanja, Jimmy tumbuh menjadi anak yang nakal dan sombong. Jimmy tidak suka bergaul dengan anak lainnya karena merasa dirinya lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Jimmy pun sering mengganggu anak lainnya dengan merusak mainannya. Suatu hari, Jimmy bermain di taman seorang diri dan duduk di bawah pohon rindang. Kemudian Jimmy melihat ada gundukan tanah yang bergerak-gerak yang membuat ia penasaran. Jimmy pun semakin penasaran dan melihat lebih dekat. Ternyata adalah sarang semut dan banyak semut yang berbaris membawa makanan. Melihat semut-semut tersebut berbaris dengan rapi, muncullah ide usil dari Jimmy, yaitu dengan menendang hingga hancur lebur sarang dari semut tersebut. Tidak lama kemudian, Jimmy pun menghancurkan sarang semut dan para semut berlarian ketakutan. Kemudian seekor semut melapor pada atasan mereka. "Lapor komandan, ada penyerangan markas semut, sehingga makan persediaan yang kami kumpulkan hancur semua." Komandan semut berkata, "Di mana? Dan siapa yang menghancurkannya?" Jawab bawahan semut, "Di sana komandan, di tempat penyimpanan utama kita. Dan dilakukan oleh anak manusia yang sangat jahat dan sombong." Komandan semut berkata, "Apakah ada korban jiwa?" Bawahan semut berkata, "Untuk saat ini masih belum ada korban jiwa, hanya luka-luka. Tetapi sarang dan persediaan kita hancur semua." Komandan semut berkata, "Baik, untuk saat ini kita tunggu anak manusia itu pergi. Lalu kita bangun sarang kita lagi." Tetapi hampir setiap hari Jimmy menghancurkan sarang semut tersebut, dan itu pun membuat para semut semakin geram. Kemudian seekor semut melapor kepada atasan mereka. "Lapor komandan, anak manusia itu setiap hari menghancurkan sarang kita, dan kita tidak bisa bekerja lagi karena banyak korban jiwa dan korban luka-luka." Sang komandan berkata, "Baik, akan saya laporkan kepada Baginda Raja." Sang komandan kemudian melaporkan kepada Baginda Raja. "Lapor Baginda Raja." Raja semut berkata dengan penuh wibawa, "Ada apa jenderal datang kemari?" Sang komandan kemudian melaporkan kepada Baginda Raja. "Lapor Baginda Raja, di markas tempat penyimpanan makanan kita telah berhari-hari diserang oleh anak manusia." Sang komandan melanjutkan, "Apakah kita perlu melakukan tindakan balasan kepadanya, Baginda?" Kata Baginda Raja, "Menurut jenderal, apakah tindakannya sudah melewati batas?" Sang komandan berkata, "Ya Baginda Raja, karena sudah memakan korban jiwa dan banyak korban luka-luka." Kata Baginda Raja, "Baik, akan kita beri kejutan kepada anak manusia itu." Kata Baginda Raja, "Tusukkan pedang keramat ini ke tubuh anak tersebut, maka tubuh anak itu
akan mengecil seperti tubuh kita. Komandan berkata, "Ya Baginda Raja, akan saya laksanakan perintahnya." Keesokan harinya, Jimmy pun datang kembali dan ia hendak menghancurkan kembali sarang semut. Komandan semut pun melihat Jimmy. Dengan sigap, komandan semut pun mencabut dan menghunuskan pedangnya. Dengan sigap, komandan semut pun mencabut, melompat dan menghunuskan pedangnya ke kaki Jimmy. Lalu ditancapkan ke kaki Jimmy. Jimmy pun kaget bukan main, karena kakinya seperti tertusuk oleh duri. Waduh! Tiba-tiba tubuh Jimmy perlahan-lahan mulai mengecil. Tubuhnya menjadi kecil seperti ukuran semut. Kemudian Jimmy menjadi sangat terkejut karena ia melihat seekor ada semut raksasa. Komandan semut berkata, "Hei nak, kamu bukan melihat raksasa, tetapi tubuhmu yang mengecil menjadi seperti semut." Jimmy masih gemetaran ketakutan dan berkata, "Apakah benar?" Sang komandan semut pun berkata, "Ya, coba lihat pohon di belakangmu itu. Pasti juga akan menjadi besar seperti raksasa." Jimmy pun melihat pohon di belakangnya. Ternyata benar, pohonnya menjadi kelihatan sangat besar. Jimmy berkata, "Wah, pohonnya besar." Jimmy berkata, "Apa yang terjadi denganku?" Komandan semut berkata, "Itu dapat terjadi karena ulahmu yang sering menghancurkan sarang semut. Selain itu, banyak rakyat kami yang meninggal akibat ulahmu. Sehingga raja kami memutuskan untuk menghukummu menjadi kecil seperti kami. Lalu, bagaimana caranya aku bisa menjadi kembali normal?" Komandan semut berkata, "Sekarang kita akan menemui Baginda Raja terlebih dahulu." "Baik." Akhirnya sang komandan dan Jimmy bertemu dengan Raja Semut. Komandan semut berkata, "Salam Baginda Raja. Saya sudah membawa anak itu kemari." Komandan semut berkata kepada Jimmy, "Ayo, beri salam kepada Baginda Raja." Jimmy berkata, "Salam Baginda Raja." Raja semut berkata, "Baik, bagus komandan, atas hasil kerja kerasnya." Raja semut berkata kepada Jimmy, "Nak, apakah kamu tahu kesalahanmu?" Jimmy menjawab, "Tahu Baginda Raja." Raja semut berkata, "Ini adalah hukuman bagimu. Jika kamu ingin kembali menjadi normal kembali, syaratnya kamu harus membantu rakyat semut untuk membangun kembali tempat persediaan dan mengumpulkan kembali persediaan yang telah dihancurkan olehmu. Dan ingat, batasmu hanya dalam 24 jam saja. Jika melebihi itu, maka selamanya kamu akan berukuran seperti kami.
Apakah kamu paham? Jimmy berkata, "Baik, Baginda Raja." Akhirnya, Jimmy mulai membantu para semut untuk membangun kembali tempat persediaan dan menyimpan persediaan. Tetapi tiba-tiba datang seekor anjing yang menggonggong dan ingin menginjak mereka. Jimmy pun sangat ketakutan. Jimmy berkata dalam hati, "Wah, gawat ini. Belum selesai tugasnya, sudah tewas tergencet anjing nih." Untungnya datang kupu-kupu yang terbang ke arah anjing. Dan akhirnya anjing pun pergi mengejar kupu-kupu. Belum lama anjing pergi, datanglah seekor katak. Jimmy berkata dalam hati, "Waduh, sekarang katak yang datang. Gimana ini?" Untungnya katak hanya melompati mereka. Setelah itu datanglah seekor kadal. Jimmy berkata dalam hati, "Waduh, sekarang kadal yang datang. Gimana ini?" Sekali lagi mereka pun lolos karena kadal itu hanya melewati mereka. Jimmy berkata dalam hati, "Ternyata hewan-hewan tersebut tidak mengganggu kawanan semut, tetapi hanya melewati mereka. Mereka saling menghargai privasi masing-masing. Saya sangat menyesal karena sudah mengganggu para semut." Jimmy bekerja semakin giat, dan Jimmy berkata dalam hati, "Aku harus giat menyelesaikan tugas ini jika ingin kembali menjadi manusia normal." Akhirnya, tugas yang diberikan oleh Raja Semut telah selesai. Jimmy pun menemui Raja Semut dan berkata, "Baginda Raja, saya telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Tolong ampuni hamba." Raja Semut berkata, "Nak, bagaimana rasanya bekerja dengan semut? Dan pengalaman apa saja yang kamu dapat?" "Saya mendapat pelajaran sangat berharga, Baginda Raja. Kita harus saling menghormati sebagai makhluk hidup, tidak memandang apakah mereka itu terlihat lemah dibandingkan kita. Dan kita juga harus menjaga privasi masing-masing." Raja Semut pun mengambil kembali pedang yang dipegang oleh Komandan Semut dan menyentuhkan ke tubuh Jimmy. Seketika itu juga tubuh Jimmy kembali membesar seperti sedia kala. Jimmy sangat senang dan ia sangat bersyukur sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Mulai sejak itu, Jimmy pun berubah menjadi seorang yang ramah dan baik hati, serta suka menolong orang. Demikianlah akhir dari kisah si semut dan Jimmy. Pesan moral dari kisah ini mengajarkan bahwa di dalam kehidupan ini banyak yang tidak kita sadari, karena kita sudah bersikap sombong, mengganggu orang, merusak privasi orang lain yang seharusnya bukan urusan kita. Sebaiknya kita harus segera menyadari tindakan-tindakan kita sebelum sesuatu yang buruk terjadi yang akan menimpa kita, karena segala perbuatan buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal.
Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik komen, dan juga untuk klik lonceng supaya Anda mendapat pemberitahuan terlebih dahulu apabila ada video-video terbaru dari kami atau cerita-cerita lain yang lebih baru dan lebih menarik. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.